Naskah drama Timun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan drama yang berjudul Timun Mas. Perkenalkan, nama saya Larasati sebagai narator 1. Saya Suci Ramadhani sebagai narator 2. Saya Mahesa sebagai raksasa. Saya Zasarzati sebagai kameramen. Saya Sunajia sebagai janda yang bernama Muksirni. Saya Dedia Putri sebagai Timun Mas. Saya Fadli Taufikur Rahman sebagai petapa di Gunung Kidul. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Siri. Dia menginginkan seorang anak agar dapat membantunya bekerja. Suatu hari ia datangi oleh raksasa yang ingin memberi seorang anak dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun harus diserahkan ke raksasa itu untuk disantap. Mbok Sirni pun setuju. Raksasa memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu di antara buah ketimun yang ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Kemudian Mbok Sirni membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata ibunya seorang bayi yang cantik yang diberi nama Timun Emas. Semakin hari Timun Emas menyindir dari cerita. Suatu hari datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni amat takutnya kehilangan Timun Emas. Dia mengulut janji agar raksasa datang 2 tahun lagi, karena semakin dewasa semakin enak disantap. Raksasa pun setuju. Mbok Sirni pun semakin sayang pada Timun Emas. Setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Suatu malam Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Paginya ia langsung pergi. Di Gunung Gundul ia bertemu seorang petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jamur, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampainya di rumah, diberikannya 4 bungkusan tadi kepada Timun Emas dan disuruh Timun Emas berdoa. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Timun Emas pun disuruh keluar lewat pintu belakang untuk Mbok Sirni. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas pun teringat akan bungkusannya. Maka disebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Emas menaburkan jamur, dan sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangatlah tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Emas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya raksasa dapat melewati. Yang terakhir Timun Emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang berdiri. Akhirnya raksasa pun mati. Terima kasih. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni. Di sebuah desa kecil, ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang sudah selesai. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti tidak akan selelah ini. Ia didatangi oleh seorang raksasa. Wahai petani kecil, jikalau kau menginginkan seorang anak, akan kuberi kau seorang anak. Akan tetapi dengan syarat, jika anak itu berusia 6 tahun, serahkan kepadaku untuk disantap. Ini biji mentimun dan tanamlah di tanah. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, saya akan membelah buah ini dengan hati-hati. Ternyata isi buah tersebut adalah seorang bayi cantik. Oe, oe, oe. Cantik sekali kamu, nah mulai sekarang ibu akan memanggilmu Timun Emas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ibu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya nak, hati-hati ya, jangan pulang terlalu malam, nanti tersisa. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 6 tahun yang lalu.
Cepat, serahkan anak itu. Saya ingin memakan mereka. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya. Temanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin anak itu pasti kalau sudah dewasa makin enak untuk disantap. Bagus juga idemu. Baiklah, saya akan kemari 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari, Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Emas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bunda kenapa belum tidur? Dan kenapa Bunda nampak sedih? Apakah Bunda memiliki masalah? Tidak anakku, Bunda tidak memiliki masalah. Mari kita tidur, Bunda akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Ore, terima kasih Bunda. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Paginya langsung pergi ke sana. Mas, Bunda akan pergi ke Gunung Gundur untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, Ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Bolehkah saya ikut, Bunda? Maaf anakku, aku tidak dapat ikut Bunda. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Bunda. Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut seorang petapa. Tolong. Terima kasih engkau telah menolongku. Tak kusangka engkau seseorang yang sangat baik hati. Ini aku berikan 4 bungkusan kecil ini. Masing di dalamnya berisi mentimun, jarum, garam, dan juga terasi untuk melindungi anakku dari raksasa. Namun, ketika Mbok Sirni mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Saya amat takut dimakan oleh si raksasa itu. Dan juga saya takut berpisah dengan Bunda. Aku juga saat aku menyerangmu dan juga takut kehilanganmu. Ini kekuasaan menggunakan sebab kamu berhadapan dengan si raksasa itu. Begitu berdoalah pada Sang Pencipta dan minta perlindungannya. Bunda, saya akan berusaha mengikuti saran Bunda. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai petani kecil, aku datang untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas pun teringat akan bungkusannya. Maka ditebar biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya. Tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Emas menaburkan jarum. Dalam sekejap tumbuhan pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa pun terus mengejar. Timun Emas pun membuka bingkisan garam dan melewati yang terakhir. Timun Emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Akhirnya Timun Emas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirnya, Timun Emas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.